Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram pada Kitabul Jami', dan kita sampai pada hadis yang selanjutnya, yaitu tentang masih pada bab ancaman terhadap akhlak tercela. Yaitu hadis Ibnu Mas'ud yang sudah kita kenal, dan ini hadis ini masyhur di kita, ya. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun, muttafaqun alaih. Ya, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengutarakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencaci orang muslim adalah perbuatan fasik dan membunuhnya adalah perbuatan kufur, muttafaqun alaih. Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Ya. Hadis ini menunjukkan larangan keras, ya, tentang mencaci orang muslim, karena kehormatan seorang muslim betul-betul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga hukumnya haram dan merupakan dosa besar. Ya. Dan ini merupakan perbuatannya orang-orang fasik, ya, menghina, mencaci maki dan seterusnya kepada seorang muslim. Dan ini merupakan hadis tentang kaidah dalam muamalah dengan orang lain, bermasyarakat, ya, kaidah dalam bermasyarakat. Makanya Islam itu betul-betul sangat sempurna dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan bermuamalah dengan kaum muslimin. Ya. Oleh karenanya, jikalau mencaci maki dan, ya, berkata kasar kepada orang lain itu dilarang, maka wajib juga untuk memuliakan orang lain. Ya. Memuliakan kehormatan seorang muslim. Ya. Jikalau demikian, maka disitulah nanti akan terjadi sebuah muamalah dan hubungan yang baik antar kaum muslimin. Ya. Nah, terlebih lagi secara zahir ternyata dia itu bukanlah orang yang dimaksud. Dalam artian apa? Dia tidak berhak untuk dicaci maki. Aslinya orang baik, tetapi karena omongan orang lain akhirnya dicaci. Nah, seperti inilah nanti akan menimbulkan sebuah fitnah. Ya. Dan ini terjadi. Ya. Kemarin saya melihat berita seorang paman difitnah oleh keponakan perempuannya karena dilecehkan. Jadi anak perempuan ini memfitnah pamannya, padahal pamannya sudah berbuat baik kepada dia, termasuk kepada keluarganya. Ya, paman dan keluarganya itu telah memberikan
apa ya istilahnya, bantuan kepada si keponakan ini. Iya. Karena apa, si keponakan ini dia itu ingin kuliah yang dekat dengan rumah pamannya. Ternyata ya si keponakan perempuan ini memang dia itu anaknya tidak baik. Sering membawa keluar masuk laki-laki lain tanpa izin dari pamannya, padahal itu rumah pamannya. Ya. Dan keluarga daripada perempuan itu sudah minta maaf sebenarnya, dan di pengadilan sudah bebas, tapi kok tetap di penjara. Akhirnya di penjara 9 tahun. Subhanallah. Ya, yang seperti itulah kadang, makanya di dalam Islam itu sangat adil sekali. Ya, sangat adil sekali. Nah, lain halnya jika yang dicaci adalah orang yang fasik. Ya. Nah, itu tidak mengapa, menurut jumhur ulama tidak masalah, karena memang dia fasik. Iya. Nah, terlebih lagi jikalau kefasikannya itu disiarkan, artinya semua orang tahu kalau dia itu fasik. Ya. Walaupun di sisi lain juga mendoakan dia juga baik. Tetapi kadang doa saja ya memang tetap kita mengusahakan supaya dia itu bisa berubah. Ya. Kadang orang dinasehati seperti itu, urus saja dirimu sendiri dan lain sebagainya. Oh, ya sudah, kalau ada orang nggak mau dinasehati, sudah urusan dia, gitu. Selama dia tidak merugikan kita atau tidak mengganggu kita, itu. Ya. Hadis ini juga menunjukkan larangan keras dari memerangi kaum muslimin. Mencaci aja tidak boleh, apalagi memerangi. Ya. Dan perbuatan tersebut termasuk wujud sebuah kekufuran, namun ia bukan kekufuran yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya. Faedah dari hadis ini yang pertama, peringatan keras terhadap perbuatan mencaci seorang muslim. Ya, walaupun di sini jelas kufrun, ya kekufuran, tetapi bukan kufur yang mengeluarkan seorang dari Islam. Ya. Terkecuali jikalau dia menganggap halal perbuatan tersebut, nah, itu baru. Ya. Kedua, agungnya hak seorang muslim, sebab syariat Islam menghukumi perbuatan mencaci dan mengolok mereka termasuk kefasikan dan keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Yang ketiga, mengolok dan mencaci seorang muslim merupakan dosa besar. Nah, Nabi SAW menyebutkan dua perkara ini. Pertama, sibabul muslim, yang mencaci seorang muslim. Kedua, wa qitaluhu kufrun, yaitu membunuhnya. Kadang orang melakukan pembunuhan itu disebabkan awalnya adalah mencaci seseorang. Iya. Contohnya orang-orang Khawarij, mereka itu kenapa memerangi daripada pemerintah? Karena mereka berbicara tentang pemerintah adalah pembicaraan yang buruk tentang mereka. Iya. Sehingga apa? Orang-orang Khawarij itu hanya memerangi kaum muslimin. Ya, ajibnya begitu. Makanya para ulama, Syekhul Islam rahimahullah mengatakan orang-orang Khawarij itu orang-orang Islam gak selamat dari mulut dan tangan mereka, tapi orang-orang kufar, orang musyrik itu mereka itu selamat. Ya. Makanya pembunuhan biasanya itu muqaddimahnya adalah saling caci maki. Itu biasanya begitu. Ya. Yang keempat, haramnya memerangi seorang muslim. Perbuatan ini merupakan kekufuran kecil, tidak sampai mengeluarkan dirinya dari Islam jika pelakunya tidak meyakini halalnya perbuatan tersebut. Ya. Hadis selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wadh-dhanna
fa inna dhanna akdzabul hadithi, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengutarakan Rasulullah SAW bersabda, jauhilah prasangka. Dzan itu ada dua, ada su'udzan dan ada husnudzan, ya. Tapi muaranya satu, yaitu prasangka, ya. Karena prasangka adalah dusta perkataan, ya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan wajibnya menjauhi prasangka buruk kepada seorang muslim yang secara lahiriah merupakan orang yang adil serta tidak tampak pada dirinya kefasikan, kekejian dan kejahatan. Orang itu menghukumi secara zahir, bukan secara batin. Dan seorang muslim tidak diperbolehkan melontarkan tuduhan kepada muslim yang lain tanpa dilandasi bukti yang jelas, ya. Yang sudah pernah kita bahas, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkar. Bukti itu harus disertakan bagi orang penuduh atau orang yang menuduh. Wal yaminu 'ala man angkar. Adapun sumpah itu, ya, bagi orang yang mengingkari. Makanya di dalam pengadilan pun juga harus ada bukti yang konkret dan sah. Dan orang yang tertuduh itu boleh untuk mengatakan sumpah sebagai bentuk apa? Pembatalan apa yang dituduhkan kepadanya. Ya. Namun terhadap seorang yang masyhur, ingat ya, ini masyhur. Jadi dia itu di dalam masyarakat, tatanan masyarakat itu sudah terbiasa minum khamr, judi dan lain sebagainya itu, maka boleh. Dan ini bukan bentuk daripada apa? Penghinaan terhadap dia, caci maki terhadap dia. Tidak. Ya. Justru itu adalah apa? Sebagai bentuk takkid, meyakinkan bahwasanya dia memang begitu, sukanya mabuk, sukanya berjudi dan lain sebagainya. Ya. Nabi SAW mengatakan bahwa prasangka ialah seburuk-buruk perkataan, ya. Yaitu apa saja prasangka buruk yang muncul dan terbetik dalam hati, maka itu merupakan ucapan-ucapan hati yang paling dusta. Maka tidak boleh memperdulikannya atau menjadikannya sebagai landasan, karena ia berasal dari bisikan syaitan, ya. Boleh juga maksudnya perkataan lisan, yaitu bahwa semua ucapan yang berdasar atas prasangka semata termasuk perkataan paling dusta dan paling jauh dari kebenaran, ya. Jadi kita tidak boleh menceritakannya kepada orang lain. Faedah dari hadis ini, yang pertama, wajib bagi seorang muslim menjauhi perbuatan su'udzon, berprasangka buruk terhadap saudaranya sesama muslim. Apapun sebab-sebab timbulnya prasangka itu, maka harus dijauhi sejauh-jauhnya, ya, supaya tidak timbul sebuah kerusakan dalam muamalah, kerusakan dalam hubungan antar sama muslim, ya. Gara-gara hanya apa? Su'udzon, prasangka yang buruk, ya. Makanya inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya prasangka itu tidak akan apa? Menunjukkan kepada kebenaran sama sekali. Yang kedua, tidak boleh seorang menuduh saudaranya berdasar prasangka tanpa ada bukti maupun indikasi yang kuat. Jadi harus ada apa? Bukti. Dan su'udzon merupakan akhlak yang buruk. Bentuk su'udzon antara lain seorang menafsirkan perkataan atau ucapan saudaranya dengan maksud dan tafsiran yang buruk. Makanya dikatakan oleh para ulama, ya, bawalah perkataan seseorang itu kepada makna yang benar, Dan ini sering terjadi, yang sejauh pengamatan saya itu di dunia
maya, yaitu di Facebook dan lain sebagainya. Ya. Dunia Facebook itu yang seperti ini itu hampir mirip dengan kehidupan seorang artis. Seorang artis itu ketika dia punya masalah tidak diselesaikan dulu di balik layar, ya toh? Tapi apa? Diumbar, entah itu melalui IG-nya dia, Instagram, Facebook-nya, ya, atau sekalian mengundang wartawan, itu. Iya, itu. Nggak diselesaikan dulu gitu loh. Nah, itu kehidupan artis secara umum yang kita lihat memang seperti itu. Ya. Nah, Facebook juga sama. Ada seorang ketika dia membuat sebuah status yang agak nyeleneh gitu, orang yang merasa benar di situ, walaupun memang betul-betul benar dia sikapnya, itu di screenshot, kemudian dibantah. Dibantah. Ini orang jahil, ini orang begini-begini, dan memberikan lakop-lakop gelar dan lain sebagainya yang buruk, kemudian dibantah. Nah, dalam benak saya, kenapa ketika seorang si Fulan A itu melakukan sebuah kesalahan, kenapa tidak dinasehati di tempatnya dia saja gitu loh. Kenapa? Ya sesuai kaidah di sini tadi, hadis tadi ini. Kalau dia orang baik, ya, maka nasihatnya juga dengan baik. Nah, kalau dia berbuat kesalahan secara umum seperti itu, nasihatilah juga secara umum seperti itu. Itu juga beradab justru. Ya. Justru yang tidak beradab itu di screenshot tadi, kemudian dibantah dan lain sebagainya. Bahkan memberikan lakop yang buruk, itu justru tidak beradab. Dan bahkan melebarkan sebuah masalah. Masalah minimal tidak tahu, dan orang-orang itu juga akan timbul suudzon, ini siapa sih yang mengatakan demikian di Facebook ini gitu. Akhirnya apa? Semuanya berprasangka, nggak selesai itu masalah. Semakin besar. Sekiranya jikalau si Fulan A ini dilihat oleh si Fulan B itu salah, kemudian langsung menasehatinya, bisa jadi dia itu langsung sadar dan permasalahan tidak sebesar itu. Dan alhamdulillahnya kita bukan orang yang dekat dengan artis atau bahkan artis. Iya. Nah, suudzon yang terlarang adalah menempel kuat di dalam hati yang dibuktikan dengan perbuatan dan perkataan. Namun jika itu sekedar lintasan hati dan dia berusaha menghilangkannya, maka ialah tidak mengapa, dan itu lebih afdal. Ya. Baiknya pengajaran Nabi SAW saat menjelaskan suatu hukum, beliau menjelaskan pula sebab yang mendasari hukum tersebut. Ya. Hadis selanjutnya, wa an Ma'qil bin Yasarin radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu 'alaihi al-jannah. Muttafaqun alaih. Dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW menyatakan, tidaklah seorang hamba yang Allah percayakan dia untuk memimpin rakyat, lalu dia mati dalam keadaan menipu mengkhianati rakyatnya, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan atasnya surga. Nah, ini hadis-hadis yang tidak disukai oleh buzzer. Ini dhaif ini dan sebagainya. Mereka itu bodoh di atas kebodohan. Iya. Ada juga yang mengatakan pada tahun-tahun politik yang lalu, barang siapa yang memilih ya pasangan ini, dia akan masuk surga. Ini orang bodoh, terbodoh di dunia. Ya, terbodoh di dunia. Ya biasa begitu. Kalau tahun-tahun politik itu, ya ayat dan mayat itu pasti akan dibawa. Antum lihat aja nanti. Ya. Tahun 2024 ya kan,
pemilihan umum nanti tahun 2024 kan. Itu. Sekarang aja udah kelihatan kok. Sekarang udah kelihatan. Ya. Itu anaknya ibu itu itu di Jawa Timur di Nganjuk itu udah banyak fotonya. Itu udah banyak fotonya. Seorang menteri yang dulunya punya klub sepak bola di Eropa itu siapa? Ya itulah pokoknya. Itu nuampang banget. Itu dari kecamatan, saya kan dari dusun ya. Dusun namanya Dusun Jati Sawahan. Kalau ke Nganjuk itu pakai motor itu 1 jam. Itu yang namanya si Fulan calon presiden 2024 itu wakeh, Pak. Banyak banget. Di Jakarta nggak ada gitu loh. Kayak kemarin mau saya foto terus kemudian saya upload di Facebook juga lupa mulu. Alhamdulillah untung dia selamat. Karena selebaran dia atau pamflet dia di Jakarta ini nggak ada dia itu. Tapi di Nganjuk, wakeh banget. Nganjuk, Kediri itu banyak. Subhanallah. Tahun-tahun politik. Biasalah, tahun-tahun politik seperti itu memang. Orang-orang yang awalnya kita tahu dia itu tidak begitu dekat dengan agama, tahu-tahu sok agamis. Yang dulunya nggak pernah pakai jilbab, tahu-tahu pakai jilbab. Dan seterusnya. Ya. Justru itulah mereka itu adalah orang-orang yang tidak berhak untuk dipimpin, dipilih. Karena hanya membohongi masyarakat saja. Dan itu terbukti. Dan selama ini memang masyarakat Indonesia itu betul-betul dibohongi. Kalau itu paham. Ya. Setiap calon pemimpin yang datang kepada suatu tempat itu, ya seperti itu. Manis katanya. Bahkan lebih manis daripada gula dan susu. Tapi kalau dia sudah jadi, subhanallah, udah lupa, gak datang ke situ, gak datang dia. Dan itu saya pernah berharap kepada gubernur sekarang, jangan sampai dia datang ke situ tuh kalau pada waktu maunya aja ketika jadi pemimpin, ternyata prasangka saya salah. Ternyata beliau itu kan di tetangga kita kan ada masjid orang-orang Arab tuh di Jatinegara tuh. Kan biasanya beliau kadang di situ. Ternyata Ramadan yang keempat itu saya melihat beliau itu jadi makmum sholat tarawih di masjid itu. Dan alhamdulillah sebagian orang mengatakan terutama dari takmir ya. Alhamdulillah beliau ini sering di masjid itu. Alhamdulillah. Saya awalnya suudzon. Nah, hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Battal menerangkan hadis ini merupakan ancaman keras terhadap para pemimpin yang zalim. Siapa saja yang menyia-nyiakan rakyatnya, mengkhianati atau menzalimi mereka, maka tuntutan kezaliman dari seluruh hamba kelak ditujukan kepadanya pada hari kiamat. Makanya di satu sisi lain, jadi pemimpin itu enak. Semua fasilitas untuk dia dan keluarganya dikasih. Ya. Di satu sisi lain, jikalau tidak kuat seperti hanya hadis ini, maka diancam tidak masuk surga. Kadang begini para jamaah, orang itu berlogika. Selama dia berkuasa, dia akan berlogika. Yang penting tidak membahayakan dalam tanda kutip. Padahal ini membahayakan dia di akhirat. Nah inilah makanya saya sering menjelaskan bahwasanya ketidakkhawatiran seseorang terhadap akhiratnya itu dikarenakan imannya lemah. Ya. Terlebih lagi tentang ancaman-ancaman di akhirat itu karena imannya lemah. Nah, kenapa hadis ini tidak sampai masuk kepada pemimpin dan tidak membuatnya dia takut? Karena imannya lemah. Ya. Dan kadang dia membuat sebuah perbandingan yang tidak seimbang. Akhirat dibandingkan dengan dunia. Maksudnya begini,
Ya itu kan akhirat. Itu akhirat. Dunia kan saya tidak terlalu bahaya. Biasanya kan orang-orang yang korupsi akhirnya dia selamat, minimal kan di penjara beberapa tahun, kan begitu. Artinya tidak membahayakan fisik secara langsung atau kepada keluarganya, sehingga membuat dia berprasangka bahwasanya akibat di akhirat itu ringan, padahal berat kalau dia tahu. Tapi ya namanya orang yang jauh dari agama begitu. Ya, agama KTP saja, ya. Ya. Bagaimana mungkin dia dapat meminta kehalalan pemaafan dari kezaliman yang dialami oleh umat yang besar? Maka Allah haramkan baginya surga. Faedah dari hadis ini, yang pertama, haramnya perbuatan khianat dan curang. Yang kedua, perbuatan khianat dan curang termasuk dosa besar. Yang ketiga, ancaman yang sungguh keras bagi pemimpin yang mengkhianati rakyat dan bawahannya. Kepemimpinan di sini luas cakupannya, baik skala besar maupun skala kecil. Tidak hanya sekedar kepala negara saja, kepala daerah, kepala kecamatan, kepala desa, kepala dusun, ya, kepala keluarga. Ya. Yang keempat, wajib bagi seluruh pemimpin supaya berbuat adil kepada rakyat dan bawahannya. Makanya sulit. Makanya tahun-tahun politik seperti yang kita ketahui itu, ya, sampai sekarang adil pun juga sangat sulit. Terlebih lagi keadilan itu apabila yang memintanya adalah umat Islam. Itu sulit sekali. Kita lihat begitu. Sejauh dari pada pengamatan saya demikian. Ya, pengamatan saya demikian. Ya. Yang kelima, anjuran bertaubat bagi pemimpin yang khianat sebelum datang ajal atau kematiannya. Tapi ya, terhadap hak-hak seorang rakyat itu tidak bisa hanya sekedar istighfar dan taubat, tapi dia harus meminta maaf. Tapi kadang ada ya yang muncul di media massa di Indonesia ini, misalkan ada menteri luar negeri yang dia itu mengundurkan diri karena tidak bisa bekerja dengan baik, dipuji-puji dan seterusnya. Di satu sisi lain baik, tapi di satu sisi lain, kalau dia itu tidak bisa menyelesaikan tugasnya, mengundurkan diri, kira-kira siapa yang akan menyelesaikan masalah itu? Penggantinya kah? Iya. Belum tentu penggantinya itu lebih baik. Itu. Yang keenam, semua urusan berada di tangan Allah. Tidak ada yang bisa mencapai kedudukan sebagai pemimpin kecuali atas izinnya. Hadis selanjutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqa alaihim fashquq alaihi. Akhrajahu Muslimun. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia menuturkan Rasulullah SAW bersabda, ya Allah, barang siapa yang diamanahi mengatur urusan umat lalu dia membuat mereka susah, maka susahkanlah dia. Ini doa Rasulullah kepada pemimpin yang tidak perhatian terhadap kaum muslimin. Ini juga hadis yang tidak disukai oleh buzzer. Karena ini menjadi batu sandungan buat mereka. Kalau ini batu sandungan buat mereka nggak dapat duit. UUD pokoknya Pak. Ujung-ujungnya duit. Nah, makanya masalah perut aja orang bisa menjadi lebih berbahaya daripada hewan. Gitu. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa orang yang diamanai mengatur urusan umat harus mempermudah berbagai urusan mereka, bersikap lemah lembut kepada mereka, memperlakukan mereka dengan pemaafan, lebih mengutamakan toleransi daripada kekuasaan pada hak mereka, supaya tidak kesusahan menjalani hidup, juga mengupayakan apa yang Allah wajibkan atasnya kepada mereka. Ya.
Nah, di antara bentuk penyusahan urusan kaum muslimin antara lain mempersulit kebutuhan dan urusan mereka yang rutin dilakukan seperti membuat KTP, SIM, kartu keluarga. Yang terakhir ini apa? Kalau antum mau beli Pertamax, Pertalite dan seterusnya, antum harus daftar dulu. Harus daftar dulu. Akhirnya saya berpikir kalau begitu saya nggak mau beli di pom bensin, saya maunya belinya di eceran. Ujung-ujungnya demikian. Ternyata apa? Dari aplikasi yang dimaksud itu ternyata memberikan keuntungan besar. Keuntungan besar. Itu saya baca di sebuah artikel bahwasanya ternyata memberikan keuntungan besar terhadap pembuat daripada aplikasi tersebut. Tidak tanggung-tanggung, triliunan. Antum dapat 1 triliun insya Allah panjang umur. Tapi jikalau antum terbiasa nggak dapat uang banyak itu malah bingung seperti saya. Awal-awal saya mendapatkan THR tahun 2014 yang lalu. THR 1 juta. Baru bisa tidur jam 1 saya. Nasib orang dusun seperti saya dapat uang banyak seperti itu. Nah, hadis selanjutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qatala ahadukum falyajtani bil wajha." Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengutarakan Rasulullah SAW bersabda, jikalau seseorang dari kalian hendak memukul seorang, hendaklah dia menghindari mukul wajah. Tapi ini secara mutlak ya, bukan berarti yang lain boleh dipukul enggak. Yang lain boleh enggak para jamaah. Wajah ini memang secara khusus dalam hadis ini haram. Ya, makanya apa? Tinju itu juga haram. Ya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi kedokteran, para jamaah sekalian, ada beberapa bagian tubuh itu apabila kena benturan akan terjadi sebuah kecelakaan yang fatal. Pertama, kepala bagian belakang. Ya, makanya ada seorang petinju itu dipukul sininya, itu setelah beberapa bulan ya, dia mengalami cacat. Setelah cacat dia mati. Atau paling tidak gegar otak lah gitu, bagian belakang. Ini satu. Kedua, punggung, tulang belakang, istilah kita tulang belakang. Itu pernah ketika saya masuk ke PMR atau PMI kan ada PMR-nya, Palang Merah Indonesia di kota saya. Ya, jadi pembimbing saya itu bercerita bahwasanya ada seorang itu kecelakaan jatuh di jalan raya. Ya, secara naluri masyarakat yang melihat itu kan menolong, langsung digotong begitu aja kan. Ternyata besoknya itu langsung lumpuh. Kenapa? Ada tulang belakangnya yang retak. Nah, yang seperti itu, maka bagi yang tahu, kalau tidak menyusahkan, ya pasti menyusahkan yang namanya jalan raya. Misalkan kan di sini kan banyak jalur kan, kadang ada 1 jalur atau 2 jalur. Sekiranya tidak lalu lintas itu masih bisa berjalan, silakan berjalan. Nah, kalau keadaan seperti itu ditanya dulu, bagaimana keadaan punggung dia? Ya. Jikalau betul-betul parah dan sakitnya luar biasa, tunggu ambulan datang. Karena mereka yang tahu bagaimana cara menyelamatkan orang yang punggungnya seperti ini. Jangan sampai nanti fatal menjadi lumpuh dia. Ini memang betul-betul terjadi. Itu. Kemudian yang ketiga adalah tulang ekor. Tulang ekor. Itu sangat berbahaya sekali. Itu. Nah, bukan berarti yang lain tidak. Ya. Makanya
Ada seorang yang dia sudah terbiasa dengan yang namanya bela diri, silat dan sebagainya. Kemudian dia memberikan sebuah apa ya istilahnya? bentuk bentuk dan ini ditujukan kepada perempuan apabila dia itu diganggu. Salah satu bentuk daripada seorang perempuan itu untuk menjaga dirinya ketika dia itu diganggu oleh preman, orang tidak baik dan lain sebagainya, dan bagi laki-laki. Kata dia, yang paling mudah itu adalah ditendang zakarnya. Itu insya Allah udah. Itu bentuk kelemahan yang paling lemah. Ya. Akhirnya saya bantah. Lebih afdolnya apa? Lebih afdolnya adalah dia tidak keluar rumah sehingga dia tidak diganggu. Kan begitu syariat. Syariat dalam menjaga perempuan seperti itu. Naam. Ya. Hadis yang selanjutnya, hadis terakhir. Wa anhu anna rajulan qala ya Rasulullah awsini. Ya. Qala la taghdab. Faraddada miraran qala la taghdab. Akhrajahu al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki mengatakan, wahai Rasulullah, berilah aku nasihat. Rasulullah SAW menjawab, jangan marah. Dia terus mengulangi pertanyaannya dan Rasul tetap menjawab, jangan marah. Artinya Nabi SAW memberikan jawaban ini disesuaikan dengan psikologi dari penanya. Ya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, wallahu alam bissawab. Semoga bermanfaat. Nah, ada pertanyaan, monggo.